Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Tazkiyatun Nufus ya, karya Syekh Ahmad Farid hafizahullah taala, dan insyaallah tinggal beberapa bab lagi ya, kalau tidak keliru 3 bab dengan pembahasan malam ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab at-taubah ya, tentang taubat. Antum bisa buka di halaman 171 ya. Bab ke-16. Baik. Silakan dibuka halaman 171. Nah, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah menjaganya, hafizahullah taala. Mada qala? Ya, qala at-taubatu minadz-dzunub birruju'i ila sattaril uyub wa 'allamil ghuyub mabda'u tariqis salikin. Bertaubat dari seluruh dosa, yaitu kembali kepada Allah, zat yang maha menutup aib, yang maha mengetahui seluruh perkara gaib, merupakan mabda'u tariqis salikin, merupakan langkah awal para penempuh. Para penempuh apa? Penempuh jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada salik, kita mengenal dalam sufi itu ada istilah salik ya. Salik itu orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang mau mendekat kepada Allah taala, maka langkah awalnya adalah taubat. Langkah awalnya adalah taubat. Bahkan taubat itu ra'su malil faizin, modal utama orang-orang yang sukses. Taubat, modal utama orang-orang yang sukses. Jadi maka dengan demikian, kalau kita ingin hidup kita sukses, mendapatkan kemenangan, modal utamanya adalah taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu iqdamil muridin, langkah pertama al-murid. Nah, itu juga artinya isim fa'il dari kata aroda. Isim fa'il ya. Aroda yuridu murid. Dulu kita mengenal istilah murid di sekolah ya. Itu dari bahasa Arab. Sekarang udah nggak ada istilah itu. Adanya apa? Peserta didik ya. Sebenarnya lebih keren murid sebenarnya. Siswa. Sebenarnya lebih mantap murid. Murid itu orang yang punya keinginan. Murid dari kata arada yuridu murid. Berarti murid itu artinya orang-orang yang punya keinginan untuk dapat ilmu. Tapi nggak tahu apa pertimbangannya diganti jadi peserta didik dan siswa ya sekarang. Karena lebih keren murid sebenarnya. Nah, taubat itu adalah langkah awal orang-orang yang murid. Murid itu orang yang ingin ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahu istiqamatil ma'ilin. Dan taubat itu merupakan kunci istiqomah bagi orang-orang yang gampang menyimpang. Nah, supaya kita ini kan cenderung
nyimpang sana nyimpang sini gitu ya. Tidak istiqomah dalam beramal. Nah, supaya bisa istiqomah maka taubatlah. Taubat nih kuncinya. Senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala agar kita ini tidak nyeleweng terus. Wa matla'ul istifa wal ijtiba lil muqarrabin. Dan taubat itu merupakan langkah penyucian untuk mensucikan diri, maksudnya bagi orang-orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat gitu ya. Kemudian kedudukannya kalau di sini ya dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid, wa manzilut taubati awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha. Kedudukan taubat itu ya ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Maksudnya selalu membersamai seorang hamba. Itu maksudnya. Maka seorang hamba yang sedang berjalan menuju Allah Ta'ala, dia harusnya senantiasa berada dalam taubat sampai dia mati. Gitu. Ketika dia naik tingkatan gitu ya. Kan di term ya, istilah sufi itu ada tingkatan-tingkatan ya. Suluk gitu. Untuk berjalan menuju Allah Ta'ala itu ada tingkatan-tingkatan. Ya, setiap kali dia menuju satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, taubat itu harus selalu ada bersamanya, membersamainya. Maka fattaubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuh. Taubat itu adalah awal permulaan seorang hamba dan sekaligus akhir perjalanan seorang hamba. Itu harus selalu dibarengi dengan taubat. Di awal dibersamai taubat, di tengah juga di akhir. Makanya Allah Ta'ala jelas memberikan perintah kepada seluruh orang-orang mukmin untuk taubat seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Khitab ayat ini, sasaran komunikasi ayat ini adalah orang mukmin. Orang mukmin itu adalah makhluk terbaik, makhluk pilihan. Disuruh oleh Allah untuk taubat kepadanya setelah mereka beriman dan bersabar. Bahkan orang-orang mukmin, ini surah Madaniyah ya, yang di Madinah itu adalah orang-orang sabar. Kalau enggak sabar, mana mau mereka hijrah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan mungkin ladangnya dan seterusnya. Mereka teruji kesabarannya. Dan mereka siap berjihad bersama Nabi SAW. Meskipun sudah sampai level itu, tetap oleh Allah Ta'ala disuruh untuk taubat. Bayangkan, orang yang udah sabar, kuat imannya, berani hijrah, berani jihad, tetap oleh Allah disuruh taubat. Nah, disinilah pentingnya taubat. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian Allah mengaitkan kata taubat ini dengan keberuntungan. Nah, yaitu dengan ada kalimat la'allakum tuflihun. Dulu pernah kami sampaikan ya, la'alla itu harfut tarajji ya. Harfut tarajji itu adalah huruf yang fungsinya untuk mengungkapkan harapan, la'alla. Jadi kalau manusia yang ngomong la'alla itu artinya dia berharap. Tapi jika Allah yang menyatakan, menurut sebagian mufassir itu adalah apa? Suatu kepastian. La'allakum tuflihun, maka diterjemahkannya bisa kita terjemahkan, bertaubatlah kalian wahai orang-orang mukmin kepada Allah semuanya, kalian pasti beruntung gitu. Semoga ya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, dan
Ya, semoga Allah menjadikan kita bagian dari golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat ya kepada Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi itu, taubat itu fadilahnya, keutamaannya adalah dijanjikan oleh Allah Ta'ala pasti beruntung orang taubat itu. Pasti beruntung. Di sisi lain, kalau ada orang tidak mau taubat, maka mereka itu orang-orang zalim. Seperti diterangkan oleh Allah sendiri dalam surah Al-Hujurat ayat 11 ya. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang zalim. Maka dengan demikian berdasarkan dua ayat ini, manusia itu secara garis besar terbagi dua. Ada at-taib, ada az-zalim. Tidak ada yang ketiga. Kalau kita tidak termasuk golongan minat taibin, berarti kita termasuk golongan minaz zalimin. Kata zalim pada ayat ini dinisbatkan kepada orang yang tidak bertaubat. Kata zalim. Tadi kan wa man lam yatub. Barang siapa yang tidak bertaubat, fa ulaika humuz zalimun. Berarti orang zalim itu adalah orang yang tidak taubat. Nah, ada dan tidak ada orang yang lebih zalim ya, kecuali orang yang tidak bertaubat. Karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia ya, dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, ketidaktahuan dia tentang hak-hak Allah, ketidaktahuan dia tentang aib dirinya, dan rusaknya amalnya dia. Maka di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fawallahi demi Allah, inni la atubu ilaih, kata Nabi ya, sesungguhnya aku pastilah bertaubat kepada Allah fil yaumi, dalam sehari, aksar min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Siapa itu yang bertaubat lebih dari 70 kali? Rasulullah SAW. Lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain diterangkan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi wal lailati mi'atu marrah. Sungguh aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 100 kali, sehari semalam. Dari subuh sampai subuh lagi. Nah, kita berapa kali? 200 tambah 3 itu 3 kali 5 200 kapan? 200 ya dikit pagi 100 Kalau yang ngamalin. Kalau tidak ngamalin, dalam konteks yang ngamalin. harusnya ya. Itu. Zikir pagi petang itu susah apa gampang? Bisa istiqomahnya susah apa gampang? Zikir pagi petang. Istiqomah terus gitu. Mudah apa susah? Nah, yang tahu jawabannya antum semua ya, masing-masing itu ya. Ada yang digampangkan, ada yang susah. Apa? Emang bagusnya zikir petang itu ba'dal asr, qabla ghurubi syams, sebelum terbenam matahari. Sampai ngisa itu kan maksudnya. Enggak, yang terbaik. Maksudnya batasan kalau enggak bisa. Sebenarnya habis isya pun kalau nggak ada kesempatan ya bisa. Misal habis asar nggak bisa. Yang terbaik. Pernah dengar Ustaz Firanda, kalau nggak bisa nanti dilanjut habis maghrib gitu. Iya. Bisa 3 itu. Kalau isya nggak, sampai isya nggak bisa, ya sebenarnya masih bisa. Cuman yang terbaik ya kalau merujuk ke surah Qaf ya. Itu disebutkan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qablal ghurub. Qabla tulu' asy-syams, sebelum
terbit matahari wa qoblal ghurub, dan sebelum tenggelam matahari. Itu waktu terbaik. Berarti kalau subuh, ba'da subuh sampai terbit, sampai syuruk itu. Dan memang Rasul itu di dalam beberapa riwayat disebutkan ba'da subuh itu beliau duduk agak lama. Sama seperti juga ba'da asar. Apalagi dua sholat ini memang spesifik. Dalam Al-Quran disebut secara khusus. Kalau subuh disebut Quran Al-Fajr, ya kan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran Al-Fajri inna Quran Al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusto. Jagalah oleh kalian sholat dan sholat wusto. Sholat wusto itu kapan? Sholat asar. Jadi spesifik. Maka yang terbaik zikir pagi itu ba'da subuh sampai terbit matahari. Zikir petang itu ba'dal asar sampai tenggelam mata. Itu yang terbaik. Itu. Kalau ba'da isya ya. Ya. Tapi bisa gitu, bisa dilakukan. Daripada tidak sama sekali. Ya. Kalau nggak bisa seluruhnya paling nggak jangan meninggalkan. Ya. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau kita nggak bisa berzikir seluruhnya, ya sebagian yang kira-kira bisa. Itu. Waktunya juga begitu. Kalau kita nggak bisa waktu terbaik, ya di waktu yang lain. Dan tadi sebenarnya istighfar itu kapan saja, tidak harus pagi petang. Karena di dalam hadis ini dan hadis yang 100 tadi, Rasul tidak menentukan waktunya. Beliau hanya mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati ya mi'ata marratin. Aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala dalam sehari semalam. Ngomongnya sehari semalam 100 kali. Nah, kalau kita ingin ngikutin Nabi, minimal 100 kali itu. Waktunya kapan terserah sebenarnya. Nggak harus pagi petang. Terbentang antara subuh ke subuh. Ada nggak yang belum istighfar 100 kali hari ini? Kita masih punya kesempatan sebelum tidur. Pulang dari sini kan istighfar tuh. Nah, sigohnya gimana? Sigoh itu bentuk istighfarnya. Kalau kita merujuk pada hadis kedua ini tadi, ya adalah seperti yang biasa dibaca oleh Nabi waktu sholat duha. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kan itu ada istighfarnya, ada taubatnya ada. Kalau astagfirullah kan istighfarnya, taubatnya nggak ada kan. Nah, tapi kalau Allahumma gfirli itu istighfarnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya. Dan terimalah taubatku. Bukakanlah pintu taubat untukku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Itu kena dua-duanya tuh, sigoh ini ya. Bentuk istighfar yang bunyinya tadi. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bisa nggak kira-kira? Habis selesai kajian sini pulang ke rumah istighfar baca itu 100 kali. Bisa. Kalau yang zikir pagi petang istighfar aja. Zikir pagi petang Astagfirullah aja. ada nggak rangkaiannya istighfar? Coba buka lagi. Gitu ya, ada astagfirullah wa atubu ilaihi. Ada di situ disebut bilangannya nggak? Ada. Antum merujuk ke kitabnya siapa? Nah, beliau merujuk ke hadis yang ada nggak? Hadisnya disebutkan. Nah, coba buka kalau yang punya ininya, apa filenya? Itu kalau kembali tadi ke hadis Nabi nggak membatasi sebenarnya. Tidak harus pagi petang kalau istighfar. Nah itu ya. 100 kali mungkin pengen nyampe ya duha itu kan. Iya, nah kalau merujuk ke hadis Aisyah, Nabi itu istighfarnya di waktu duha. Kalau merujuk ke hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tadi kalau ini di hadis ini coba dilihat yang hadis kita bahas ini. Ada nggak keterangan waktunya kapan? Nggak ada kan? Nggak ada. Artinya tidak harus gitu pagi petang. Ya, habis sholat
Kalau habis sholat jelas disebutkan bilangannya. Kapan habis sholat? Setelah salam berapa kali? 3 kali. Apa? Sebaiknya tuntaskan dulu zikir yang biasa dibaca oleh Rasul SAW. Nah, setelah itu mungkin saja bisa. Tapi itu bukan bagian dari zikir ba'da sholat sebenarnya. Nah, nanti kalau antum, insya Allah Sa'id bin Wahab bin Ali Al-Qahtani, beliau berusaha menyebutkan dalilnya. Nanti silakan dicari. Tapi tadi kalau kembali kepada dalil yang ada dalam kitab ini dan hadis yang tadi saya sampaikan, itu tidak dibatasi waktunya, kapan saja intinya istighfar itu. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun tadi ya, la'allakum tuflihun. Kalau kita ingin beruntung maka taubatlah pada Allah. Itu. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya gampang dilakukan kan, tapi banyak orang luput gitu. Mudah-mudahan dengan kita bahas ini kita teringatkan ya, terutama ya kami sendiri dan bapak-bapak seraikhwas sekalian, kita jadi ingat gitu. Oh iya ya, apa sih susahnya kita istighfar? Aslinya kan nggak susah kan, aslinya kan gampang. Cuman kita sering lalai dan memang syaitan tidak akan senang kalau kita bisa melakukan ini gitu. Dia akan berusaha gimana caranya agar kita ini dijauhkan dari beramal soleh, termasuk dari banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ini ya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian taubat itu adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dan dia berusaha menjauhi jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah taala dan jalan orang-orang sesat. Mufaraqatuhu li siratil maghdubi alaihim waddallin ya. Itulah taubat. Nah, syarat taubat itu kita sudah mendengar ya, sering masyhur. Itu ada 3 ya. Syaraitu taubati salasatun idza kana dzambu fi haqqillahi azza wajalla. Kalau dosa itu kaitannya dengan haknya Allah azza wajalla. Apa itu? Yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua al-iqla, meninggalkan perbuatan maksiat atau dosa yang kita lakukan. Yang ketiga wal azmu ala adami al-audah, dan berazam, berniat untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Itu syaratnya kalau ingin taubat kita diterima. Ada 3. Satu apa? Penyesalan. Kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, berusaha untuk tidak mengulangi, niat untuk tidak mengulangi. Nah, menyesal ini penting karena taubat tidak mungkin terjadi kecuali dengan ada penyesalan. Lah kalau orang tidak menyesal berbuat maksiat, berbuat buruk, apa bisa dia taubat? Kan nggak mungkin. Berarti dia ridho dengan keburukan itu. Berarti dia akan terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Nah, maka penyesalan itu mutlak harus ada. Kalau dia memang betul-betul taubat. Nah, lalu meninggalkan perbuatan dosa atau maksiat itu juga mustahil orang bisa taubat kalau dia tidak meninggalkan. Dia suka minum khamr, saya taubat, tapi dia masih minum, tetap minum. Mungkin nggak dia bertaubat sementara dia tetap berbuat maksiat, minum khamr? Kan nggak mungkin. Nah, tidak mungkin. Maka wa ammal ikla fatastahilu at-taubatu ma'a mubasyarati azam. Adapun ya meninggalkan perbuatan dosa, maka mustahillah orang ya bisa bertaubat kalau dia tetap melakukan perbuatan dosa. Mustahil, nggak mungkin. Maka syarat kedua taubat itu kalau ingin diterima adalah selain menyesal juga meninggalkan. Nah, sementara syarat ketiga adalah al-azam ala adamil audah. Wa ya'tamidu asasan ala ikhlas hadal azam wasidq fihi. Dan yang ketiga syaratnya adalah azam itu berniat untuk tidak mengulangi. Nah, ini ya
pangkal ikhlas itu adalah berniat untuk tidak mengulangi. Niat kuat ya. Benar gitu niatnya. Nah, sebagian ulama mengatakan ya, syarat taubat diterima itu adalah tidak mengulangi. Bedakan antara berniat untuk tidak mengulangi dengan tidak mengulangi. Sama atau beda? Beda. Sebagian ulama mengatakan bukan azam ala adami al-audah, tapi adamu muawadati azambi. Tidak mengulangi. Kalau ada orang taubat, ya Allah saya taubat dari perbuatan maksiat saya ini. Besok ulangi lagi. Berarti dia tidak diterima tuh taubatnya. Karena apa? Dia mengulangi lagi. Maka kata mereka, mata ada ilaihi. Nah, mata ada ilaihi, ketika seseorang itu kembali kepada perbuatan dosanya, tabayyana anna taubata kanat batilatan ghairu sahihah. Kalau ada orang berbuat dosa, dia menyesal, tapi kemudian dia ulangi lagi, maka taubatnya itu batal. Menurut sebagian ulama, tidak sahih itu, nggak sah taubatnya. Kalau dia berbuat dosa, taubat ulangi lagi, itu batal taubat. Menurut sebagian ulama. Karena kata mereka, taubat itu syarat ketiganya tidak mengulangi. Sementara menurut sebagian yang lain, bukan tidak mengulangi, tapi berniat tidak mengulangi. Artinya, ya bukanlah syarat kalau dia tidak mengulangi, tapi berniat tidak mengulangi itu syaratnya. Bisa dipahami ya? Kalau niat begini, ya Allah saya taubat. Menyesal ya Rabb. Saya tinggalkan perbuatan dosa ini ya Rabb. Dan saya niat saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat ini ya Rabb. Lalu dia istighfar, astagfirullah, Allahumma inni tubtu ilaik. Terima taubatnya. Seminggu kemudian ulangi lagi. Dia berbuat dosa lagi. Taubatnya sah enggak? Ya sah. Cuman dia kotorin lagi kan? Dia kotorin lagi. Taubat yang kemarin sah. Cuma karena dia ulangi lagi, karena perbuatan itu didorong-dorong oleh syaitan gitu ya, maka dia harus taubat lagi. Itu. Karena jika syaratnya tidak mengulangi, bedakan antara tidak mengulangi dengan berniat tidak mengulangi. Andai kata syaratnya tidak mengulangi, hampir semua orang taubatnya tidak diterima. Betul atau tidak? Kenapa? Karena kebanyakan orang ngulangi. Iya kan? Udah tahu dosa, diulangi gitu. Dia udah tahu dia sebenarnya. Nah, coba jika syaratnya itu tidak mengulangi, itu enggak terima-terima taubat. Kalau kita ngikuti pendapat yang pertama tadi. Tapi kalau kita ngikuti pendapat kedua, syarat ketiga dari taubat itu adalah berniat. Niat, pokoknya niat aja. Ya. Ternyata kalah lagi sama syaitan. Nah, ya berarti dosa lagi. Kalau gitu ya taubat lagi. Begitu. Karena apa? Kata Nabi apa? Kullu bani Adam khotta'un. Setiap anak manusia itu salahnya banyak. Khotta itu isi mubalaghah dalam bahasa Arab. Khotta'un. Wa khairu khotta'ina, dan sebaik-baik orang yang banyak dosanya, diulang-ulang dosa itu, at-tawwabun, orang yang banyak bertaubat. Dosa dia, maksiat tahu dia, astagfirullah. Alhamdulillah tuh seminggu beres. Minggu besok mengulangi lagi. Nah itu emang berulang-ulang manusia begitu. Nah makanya kata Nabi, sebaik-baik wa khairu khotta'in, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa itu adalah at-tawwabun, orang yang banyak bertaubat. Makanya itu perbanyak itu taubat istighfar. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang pertama agak lega tuh. Ya kan? Benar enggak kalau kita ini kadang-kadang mengulang perbuatan dosa yang sama? Benar atau tidak? Iya kan? Nah, tapi tadi jangan putus asa. Tapi juga jangan meremehkan, ngentengin dosa. Karena bahaya. Ya, masih mending kalau kita Allah kasih
Ingat itu ya, kepekaan. Coba kalau kita anggap enteng karena dosa itu ya kalau kita lakukan akan mengotori hati kan. Nakata fi qalbihi nuqtatas sauda. Itu. Kalau sudah penuh dengan noda-noda hitam, nanti kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim apa? La ya'rifu al-munkar. La ya'rifu al-ma'ruf wa la yunkiru al-munkar. La ya'rifu al-ma'rufa wa la yunkiru al-munkar. Dia tidak akan tahu mana yang baik dan tidak bisa mengingkari Coba bayangkan kalau udah nggak bisa, jangan anggap remeh perbuatan makanya kata entah sahabat atau tabi'in yang mengatakan la soghirata ma'al istimror. Tidak ada dosa kecil jika itu dilakukan terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau dia beristighfar. Artinya sebesar apapun dosa seseorang kalau dia istighfar, astagfirullah, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, udah enggak ada. La kabirata ma'al istighfar. Nah, maka penting di sini taubat, istighfar ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, kemudian jika kesalahan itu, dosa itu mencakup hak manusia, maka orang yang bertaubat ya selain dia melakukan 3 hal tadi, dia harus memperbaiki yang rusak, yang sudah dia rusak. Ya. Dan dia harus meminta ridho pada orang yang telah dizolimi, dinodai haknya. Itu kalau dosanya berkaitan dengan hak manusia. Contoh, antum pernah makan mie ayam gak bayar. Taubatnya gimana? Cari orangnya bayar. Cari tukang mie ayamnya bayar. Pak, ini dulu saya pernah makan mie ayam semangkok gak bayar, nih tak bayar sekarang. Itu hak manusia itu. Jadi selain 3 tadi, minta kehalalan dari mereka. Itu. Nah, itu yang dimaksud fa'ala ta'ibi an yusliha ma afsada wa yastardiya man akhta'a fi haqqihi. Berdasarkan hadis Nabi. Ya, penjelasan ini karena ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana li akhihi indahu mazlamatun min malin wa irdin fal yatahallal." Ya, fal yatahallal hul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun illal hasanati wasayyi'at. Gitu kan dalam hadis ini. Kata Nabi, barang siapa ya orang yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik itu dia berbuat zalim terkait dengan hartanya atau kehormatannya, hendaklah dia minta penghalalan hari ini, kata Nabi, sebelum nanti dinar dan dirham tidak ada manfaatnya. Jadi enggak ada harganya. Maksudnya sebelum datang hari kiamat. Illal hasanat wasayyi'at. Kecuali yang ada hanya kebaikan dan keburukan. Maksudnya apa? Nah, nanti itu kita sudah tidak bisa lagi, misalnya kita pernah menzolimi seseorang terkait dengan hartanya, kita pernah ambil hartanya, kita pernah rusak kehormatan dirinya, kemuliaannya, lalu kita mau balas gitu. Ya kalau harta mau kita balikin uangnya, itu udah nggak bisa. Nanti ada saat di mana itu nggak bisa. Yang ada ya itu hari kiamat. Ada nggak harganya 1 dinar 1 dirham? Uang 1 juta di hari kiamat berharga atau tidak? Nggak ada harganya. Boro-boro 1 juta, 380 triliun aja nggak ada harganya. Hangus. Ya. Di hari kiamat nggak ada harganya. Yang ada cuman kebaikan keburukan. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan, wa in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri majlamatih wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaih. Nah, hadis akhrajahu al-Bukhari. Jadi, kalau orang berbuat zalim kepada orang lain, ya, kalau dia punya amal soleh,
maka pahala amal solehnya itu akan diambil sesuai dengan kezaliman dia kepada orang lain. Pak Lukito pernah menzalimi Pak Bambang. Nah, gitu ya. Lalu Pak Lukito mau minta maaf misalnya ke Pak Bambang. Pak Bambang, yuk makan di angkringan sebagai bentuk permohonan maaf saya kepada antum gitu ya. Wah, sekarang masih bisa. Nanti nggak bisa. Nah, ini contoh. Nah, yang ada nanti cuman, nah kalau Pak Lukito punya kebaikan, maka kebaikan Pak Lukito akan diambil dan diberikan kepada Pak Bambang sesuai dengan kezaliman Pak Lukito ke Pak Bambang. Tapi wa illam takun lahu hasanat, kalau Pak Lukito ternyata nggak punya kebaikan, habis kebaikannya, ukhidha min sayyiati sahibi, maka keburukan Pak Bambang akan diambil, dilemparkan ke Pak Lukito dan Pak Lukito yang nanggung. Fahumila alaihi. Nah, ini kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, jadi antara itu kebaikan kita yang diambil atau keburukan orang yang kita zolimi yang diberikan ke kita. Makanya kata Nabi ada orang muflis, orang yang bangkrut. Iya, di akhirat bangkrut. Amalnya banyak, sodakohnya kuat, zikirnya kenceng, tilawah Qur'annya oke punya, puasanya kuat, tapi dia sering zolim sama orang. Sering kalau ngomong nyakitin orang, ya kan? Dia nggak ngerasa, tapi sebenarnya omongan dia itu nyakitin orang. Nanti kelak di akhirat, nah dia ngerasa aman gitu ya. Tahu-tahu banyak yang nuntut dia di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, dulu dia sering ngomong begini, itu menyakitkan hati saya. Iya betul, ya Rob, aku juga seperti itu. Dia sering nyakiti aku dan seterusnya. Nah akhirnya nggak bisa tuh dibalas kecuali ya sudah kebaikannya dibagi-bagi. Belum tuntas, kebaikannya udah habis. Yang dizolimi banyak banget. Akhirnya yang numpuk apa yang numpuk? Dosa. Dosa-dosa orang lain akan ditimpakan kepadanya. Fahumila alaihi. Nah ini ya bapak-bapak dan ikhwat sekalian, maka kalau kita berbuat dosa dan itu berkaitan dengan hak orang lain, mintalah kehalalan kepada orang yang kita zalimi itu, gitu. Maka dosa itu mengandung dua hak. Nah, satu berkaitan dengan hak Allah, yang kedua berkaitan dengan hak manusia. Nah, kalau itu berkaitan dengan manusia, maka mintalah penghalalan dari manusia karena haknya. Sementara penyesalan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ya, taubat khusus katanya. Kami akan sebutkan dengan memohon pertolongan Allah Ta'ala. Nah, yaitu taubat dari apa? Perbuatan zalim atau dosa idza kanatil mazlamatu biqadahin fil adami bighibatin au biqazafin fahal yustaratu i'lamuh. Jadi kalau ada kezaliman ya yang merusak kemuliaan seseorang dengan tuduhan-tuduhan buruk, tuduhan tanpa bukti ya misalnya, atau dengan menggibah seseorang atau menuduh berzina seseorang padahal tidak gitu ya, kita tuduh lalu kita taubat, apakah kita disyaratkan untuk memberitahu orang yang kita zalimi itu sebagai syarat taubat, misalnya saya mohon maaf ya Pak Bambang, karena sebenarnya saya ini sering sekali menggibah antum gitu misalnya. Sering saya menggibah antum. Nah, atau bahkan saya pernah ngomong ke orang lain bahwa Pak Bambang pernah berzina begini dan begitu. Padahal tidak misalnya. Nah, lalu saya ingin taubat. Apakah saya harus memberitahu Pak Bambang sebagai bentuk penghalalan tadi, Pak Bambang saya mohon maaf ya. Ada apa? Ya, kemarin-kemarin saya sering gibahin antum. Harus nggak memberitahu gitu sama orang yang kita zalimi? Menurut mazhab al-Hanafiyah wal Malikiyah, iya, kata mereka itu syaratnya harus gitu. Harus dikasih tahu gitu. Kalau
dulu saya pernah ya, menggibah kamu, saya pernah memfitnah kamu dan seterusnya. Apa dasarnya para ulama dari mazhab Al-Hanafiyah wal Malikiyah itu mereka berdalil dengan hadis ini. Hadis tadi itu dari Imam Bukhari tadi, man kana li akhihi indahu madlamah itu. Nah, sementara menurut ulama lain tidak. Mas Yoyo pernah ya menggibahi Mas Apri misalnya. Lalu ingin taubat, ya Rob, kan gibah itu ngeri kan dosanya. Bahkan lebih parah daripada kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri kalau kita tahu. Lalu tahu akibat buruk dari perbuatan gibah itu, lalu ingin bertaubat. Kan Mas Apri udah digibahi oleh Mas Yoyo misalnya. Ngomong enggak? Aku jaluk pangampurun je. Karena kemarin saya gibahin kamu gitu ya. Perlu enggak ngomong? Menurut ulama lain tidak. Tidak harus. Cukup dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan yang harus dia lakukan adalah menyebut kebaikan-kebaikan orang yang pernah digibahinya itu. Misalnya Mas Yoyo pernah menggibahi Mas Apri di sini ya. Taubatnya selain 3 tadi adalah menyebut kebaikan Mas Apri. Oh, Apri itu orangnya api ya. Nah, orangnya semangat dan seterusnya. Disebut kebaikan-kebaikannya sebagai bentuk taubat. Gak usah ngomong gitu. Udah sebut aja kebaikan di depan orang banyak. Ini menurut pendapat yang kedua. Paham ya maksudnya ya? Nah itu. Nah lalu beristighfarlah dia untuknya. Misalnya Allahumma gfir Apri ya Rabb. Ya Allah ampunilah dosa-dosa Mas Apri misalnya. Itu cara taubatnya. Nah, kalau berkaitan dengan hak manusia. Nah ini yang dipilih, pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilnya apa? Beliau berdalil, berhujjah. Karena kalau kita ngasih tahu orang yang pernah kita gibahi, kira-kira dia marah atau tidak? Marah. Pasti orang akan marah. Nah, ada nggak kemaslahatan di situ? Jadi tidak ada kan? Nah, karena akan ada potensi kerusakan, tidak ada kemaslahatan. Yang seperti ini tidak mungkin dibolehkan oleh syariat. Karena syariat itu pasti akan mencegah kerusakan. Apalagi kalau syariat mewajibkan atau menyuruh seseorang untuk menyampaikan kezaliman dia kepada orang yang dia mau minta maaf kepadanya. Nah, itu. Mohon maaf ya, contoh ekstrim beginilah. Ada orang yang merasa berbuat dosa kepada temannya. Karena yang menjadi istri temannya dulu pernah berzina dengan dirinya misalnya. Bro, sorry ya bro, dulu aku pernah berzina dengan istrimu. Kira-kira itu marah nggak laki-laki itu? Marah nggak? Marah besar. Ada nggak kemaslahatan di situ? Tidak ada. Maka nggak perlu. Nah, gitu kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan syariat nggak mungkin gitu menyuruh kita melakukan sesuatu yang merusak, tidak mungkin. Apalagi menyuruh, tidak mungkin. Yaitu, nah adapun taubat dari perbuatan gosok, kita ngambil harta orang lain, nah ini yang sering terjadi ya. Maka apa yang harus dilakukan taubatnya? Mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Nah kayak contoh gosok atau mencuri lah. Atau kita pernah beli bakso gitu ya, 1 mangkok nggak bayar. Itu harus dibalikin. Balikinya gimana? Gak usah ngomong juga. Ya udah, misalnya kita beli bakso 1 mangkok. Harganya 10.000, kita kasih 20.000. Kata tukang bakso, ini kembaliannya. Gak usah, buat kamu aja, udah ambil. Nah gitu aja. Padahal itu untuk membayar bakso kemarin. Itu cara taubatnya. Sah. Itu sah. Caranya gitu. Jadi kalau antum pernah ngebakso gak bayar, begitu aja caranya. Nah, kemarin lupa. Boleh. Jadi tinggal pertimbangkan ada kemaslahatan tidak. Kalau justru menimbulkan kerusakan, jangan. Gitu. Kalau baksonya naik, kemarin 5.000 sekarang 10.000 ya. Nah, kalau gitu bagaimana? Ya sesuai dengan yang kita makan waktu itu saja.
Gitu. Rudda hadzal mal ila ashabihi. Itu kalau ada bisa. Tapi fa in ta'azzaru alaihi ya radduhu li jahlihi bi ashabihi misalnya. Tapi kalau dia kesulitan ya misalnya pernah gitu ya, ada cilok rame banget orang. Kita beli, Pak 10.000 Pak cilok. Karena dia rame kan nggak mau perhatiin. Padahal tukang cilok itu cuma lewat sekali. Ya kita belinya pun di mana gitu, di jalan yang kita lewati kan gitu. Ya pas kita ingat ya Rob saya dosa 10.000 cilok itu. Nah mau nyari-nyari rumahnya nggak ngerti di mana. Nomor HP-nya nggak nyatet kan. Wong niat mau ngambil cilok nggak mungkin HP-nya dicatat. Akhirnya ketika kita sadar mau taubat, bingung kita. Gimana cara mengembalikan uang dia itu? Yang cilok 10.000 yang kita makan nggak dibayar itu. Nah, padahal kita nggak ngerti dia. Atau ngerti, tapi orangnya sudah mati. Gitu ya. Itu bagaimana? Atau sebab-sebab lain. Maka di sini katakan, kata Syekh Ahmad Farid, hafizahullah ta'ala, an yatasaddaqa bitilkal amwali an arbabiha. Dia sedekahkan tuh. 10.000 beli cilok nggak dibayar, kita nggak bayar. Kita nggak ngerti orangnya kemana, di mana rumahnya. Wong kita belinya juga bukan di kampung kita gitu ya, pas mampir di mana. Udah, uang 10.000 itu kita sedekahkan. Ya Allah ini saya sedekah 10.000 atas nama tukang cilok. Gitu. Tukang cilok yang ciloknya saya makan tanpa saya bayar. Itu caranya. Nah, disedekahkan. Nah, lalu fa idza kana yaumustifa'il huquq kana lahumul khiyaru baina an yujizu ma fa'al wa takunu ya ujuruha lahum wa baina alla yujiju wa ya'khudhu min hasanatihi biqadri ahwalihim. Nah, nanti di hari kiamat ya. Misalnya kita pernah berbuat zalim, tadi beli cilok ya, enggak bayar. Kita lalu sedekahkan uang 10.000 setelah kita sadar. Maka di hadapan Allah kelak nanti pada hari kiamat, si tukang cilok itu boleh saja nerima. Ya udah ya Allah saya terima sedekah dia atas nama saya terima. Bisa. Maka pahala sedekah dari kita ini untuk si tukang cilok tadi. Walaupun yang sedekah kita kan. Tapi karena itu adalah uangnya tukang cilok kan. Pahalanya untuk tukang cilok tadi. Atau si tukang cilok tadi nggak mau terima, nggak mau ya Rob, saya nggak terima. Itu ini kan ngeri. Dan itu haknya dia, haknya tukang cilok. Saya nggak terima. Dulu saya lagi butuh buat beli obat, anak saya sakit, dia nggak bayar, enak betul, saya nggak terima. Misalnya, saya nggak terima. Nah, ini di hadapan Allah kelak. Nah, kalau begitu, maka kebaikan kita yang zalim kepada tukang cilok tadi akan diambil sesuai kezaliman kita tentu kepada dia. Nah itu. Tetapi pahala sedekah yang dulu kita sedekahkan atas sama tukang cilok, ya untuk kita kan dia nggak mau terima. Jadi kembali ke kita yang mensedekahkan, tapi kebaikannya tetap diambil oleh tukang cilok. Kebaikan kita yang diambil oleh tukang cilok. Gitu. Hah? Yang mana? Mending kan pahalanya. Tukang ciloknya juga. Dan tidak terima kan malah kan sebesar 10.000. Yang menerima pahala dari yang ngambil itu kan malah banyak. Ya itu, nah ya intinya itu tergantung si tukang ciloknya mau terima atau tidak kan. Yang jelas dia punya pilihan. Mungkin boleh dia kalau pintar matematik hitungnya begitu dia. Nah, tapi yang jelas bisa jadi ada yang ngitung detail gitu ya. Nah ini kesimpulan ini diambil berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada dalilnya ini. Jadi bukan hanya sekedar penjelasan logis ya, tapi memang ada dasarnya gitu. Yaitu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu pernah beliau membeli seorang budak wanita dari seorang laki-laki. Ishtara min rajulin jariyah
Wa dakhala yazinu lahu as-saman. Lalu ada orang bawa budak perempuan nih, saya mau jual. Oke, saya beli, kata Abdullah bin Mas'ud. Berapa harganya? Sekian. Ketika Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumah, itu budak wanita ditinggalkan, tuannya pergi. Entah kemana. Pergi, ya. Abdullah bin Mas'ud masuk ke rumah untuk mengambil uang sebagai harga dari si budak itu. Fazahaba rabbul jariyah fantadharhu hatta ya'isa min audatihi. Sampai akhirnya Abdullah bin Mas'ud udah putus asa, ini kayaknya nggak balik-balik ini. Lama ditunggu-tunggu nggak balik-balik. Nah, tentu ini dosa kan? Ngambil budak perempuannya sementara uangnya nggak dibayarkan. Akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, ya, dia akhirnya fatasaddaqa bis-saman. Beliau mensodakohkan harga budak tersebut. Katakanlah harganya 30 juta, disodakohkan. Lalu dia berdoa, Abdullah bin Mas'ud, Allahumma hadza an rabbil jariyah. Ya Allah, ini sodakoh ini dari orang yang memiliki budak perempuan itu. Fa in radiya, ya, kalau dia ridho fal ajru lahu, maka pahala sodakoh saya 30 juta sebagai harga si budak ini, kebaikannya untuk dia. Wa in aba, tapi kalau dia tidak mau menerimanya, fal ajruli, maka pahala sodakoh 30 juta itu untukku. Wa min hasanati biqadrihi, dan kebaikanku ya akan diambil, diberikan kepada dia si budak itu tadi, yang punya budak, sesuai dengan kadarnya tentu saja. Nah, ini hadisnya, ya, disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi gitu. Jadi solusinya kalau kita nggak ngerti disodakohkan. Nah, adapun orang yang taubat karena dia berpenghasilan dari hasil yang haram, misalnya dia jual khamr, kemudian dia ya dapat uang dari nyanyi, gitu ya. Ada nggak orang dapat uang dari nyanyi? Pengamen, artis-artis ini, para penyanyi, atau dari kesaksian palsu dia. Dia bersaksi membela si terdakwa orang kaya raya. Kalau kamu berhasil memberikan kesaksian, aku bebas dari hukuman, aku kasih kamu 100 juta. Siap, katanya. Dia bersaksi. Dapat uang 100 juta. Nah, maka ya, orang yang seperti ini kalau dia taubat, dia harus mengganti. Kalau dikatakan, sebagian ulama mengatakan yarudduhu ila maliki idh huwa ainu malihi walam yakbid bi idni syari wala hasala li rabbih fi muqabalatihi naf'un mubahnya. Jadi gini, orang misalnya kita persempit misalnya. Ada orang jualan khamr, dia dapat uang kan? Lalu setelah dia 1 tahun jualan khamr, dia taubat. Menurut pendapat pertama, dia harus tahu berapa orang beli khamr kepada dia. Kira-kira gampang apa susah ini? Laris banget. Nah, kalau 1 botol khamr harganya misalnya 100.000, lalu berapa orang yang beli khamr, dia harus balikin tuh uang 100.000. Katakanlah dia ingat gitu. Ya, katakan ini dia jualan selama sebulan. Dia ingat. Setelah sebulan ikut kajian, sadar dia kan? Oh ya Allah, ternyata saya dosa jualan khamr. Dia ingat yang beli ini si pulan. Oh, berapa orang? Saya ingatku sih 10 orang. Harganya 100 ribuan. Berarti 1 juta kan? Masih ingat. Nah, karena dia kenal semua yang beli itu. Ada apalagi ada grup WA-nya. Kalau dia mau tobat, menurut pendapat pertama, uang yang 1 juta itu berasal dari 10 orang yang per orang 100.000 itu harus dibalikin. Karena apa? Dia mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat. Gitu. Dia harus balikin. Repot apa enggak nih kayak gini? Repot. Ini tapi pendapat pertama seperti itu.
Sementara pendapat ulama lain, dan ini lebih kuat pendapat yang kedua ini, kalau ada orang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang tidak syar'i, bahkan diharamkan oleh syar'i, taubatnya adalah bukan cara mengembalikan. Kalau dia jual jasa pelacuran misalnya, kalau pelacur coba balikin kepada para pelanggannya kan repot itu kan. Berapa pelanggan dia? Dia taubat terus. Nah, kalau menurut pendapat pertama repot. Makanya pendapat kedua ini lebih kuat. Cara taubatnya, mohon maaf ya. Tadi misalnya ada seorang pelacur dia taubat, dia harus bersedekah dengan penghasilan haram dia itu ya. Nah, caranya gitu, disedekahkan. Jika si pelacur itu dalam sebulan dia dapat 20 juta, maka 20 juta itu dia sedekahkan. Bukan dikembalikan kepada pelanggannya. Karena kalau dikembalikan kepada pelanggannya, bagaimana mungkin kita mengembalikan harta orang yang dia gunakan hartanya itu untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Kan bener gak itu? Ya gak bener. Coba pelacur, dia taubat. Kalau kita ngikutin pendapat pertama, dia harus balikin uangnya ke pelanggannya kan? Bagaimana mungkin kita mengembalikan uang ke orang yang bermaksiat dengan hartanya kan? Jadi gak bener itu. Nah, nanti dibuat maksiat lagi. Dianya mungkin si pelacurnya taubat gitu ya. Tapi justru akan menjadi sarana keburukan berikutnya. Oleh karenanya nggak pas gitu kalau dianggap uang yang dihasilkan dari cara yang haram itu dibalikin, enggak. Yang betul dia bersedekah gitu. Lalu kalau dia bingung karena harta halal dan harta haramnya bercampur, dia nggak bisa membedakan gitu ya. Di satu sisi, mohon maaf, cari contoh gampang misalnya, dia pelacur sekaligus dia punya warung di rumah kan itu. Kan uang yang dia dapat itu ada yang halal, ada yang haram kan? Itu gimana cara taubatnya? Campur. Ikhtalata maluhul halalu bil haram. Wa ta'adzaru alaihi tamyizuhu. Lalu dia kesulitan untuk membedakan mana ya yang haram mana, yang halal mana. Maka an yatasaddaqa biqadaril haram, ya, dia mensedekahi harta yang kira-kira ya. Kira-kira harta haramnya berapa itu yang disedekahkan. Jadi enggak harus pas banget perkiraan. Kira-kira dia dari pelacuran dapat berapa? Dari jualan dapat berapa? Ya udah kira-kira aja. Nah, setelah dia dapat kira-kiranya itu, dia sedekahkan itu. Kalau memang dia betul-betul taubat, maka harta sisanya dia jaga baik-baik. Dia gunakan untuk yang baik, baik. Oke, paham ya di sini ya. Jadi kalau mungkin ada di antara kita bingung gitu ya. Pernah kita dapat harta tapi dengan cara yang haram, nipu orang gitu ya. Tapi juga kita punya harta dari hasil memang jerih payah kita. Ya udah, kira-kira aja. Apa, Pak? Nah, disodakokannya kemana? Sodako itu sasarannya luas. Ya, bisa ke orang fakir miskin. Ya, bisa juga kepada, ya terutama tentu kalau yang terbaik sodako itu pada orang yang tidak mampu ya. Kan jelas menolong kan. Nah, walaupun sodako itu kepada orang mampu juga bisa sebenarnya. Sodako itu. Nah, seperti misalnya sodako daging kurban kan, kepada orang yang mampu bisa kan, kulu wattasaddaqu waddakhiru kan kata Nabi, gitu. Makanlah, sodakohlah dan simpanlah. Nah, sodako siapa saja bisa kita bersodako. Itu Pak Daris ya. Jadi haram. Ya. Pada orang yang menerima. Kalau yang nerima nggak tahu, nggak akan berakibat apa-apa. Tapi kalau dia dikasih tahu, ini aku sodako buat kamu, Mas Apri, ini hasil pelacuranku gitu. Kalau itu nggak boleh, nggak boleh. Hasil jualan homerku, ya itu nggak boleh. Maka orang sodako nggak usah ngomongin, supaya yang nerima nggak kena konsekuensinya.
Tapi kalau kita nerima sodako, kita ngerti bahwa ini uang yang dia sodakokan dari harta haram, nah itu berbahaya. Makanya riba itu para ulama mengatakan tidak boleh kita berikan sodakokan kecuali kepada sesuatu yang bersifat umum. Jadi untuk bangun masjid, pesantren, atau untuk anak yatim piatu jangan. Untuk doa apa jangan. Riba ya riba. Karena kita tahu. Nah, maka misalnya kita nabung, kita punya uang banyak, terus ternyata dapat bunga gitu ya. Lumayan karena banyak ya banyak juga kan. 0,5%-nya juga jadi banyak kalau banyak kan. 300 triliun kan 0,5% jadi berapa itu kan lumayan. Nah misalnya diambil tapi ditasarrufkan untuk kepentingan umum ya, untuk jalan, penerangan jalan dan seterusnya. Itu Pak Daris ya. Nah itu maka tadi ya nggak usah ngomong, biar yang nerima dia tidak mendapatkan konsekuensi karena dia nggak tahu kan. Dan kita misalnya kita dapat sedekah dari seseorang, kita juga nggak harus nanya, iki dari mana iki sumbernya, nggak perlu. Kalau tahu persis boleh nolak. Kalau kita tahu ini orang ahlul maksiyah gitu ya, dia punya tempat judi, punya jualan homer, punya ini rumah pelacuran, misalnya kita ngerti. Terus dia juga bos bank pelecit misalnya kan. Nah, Sekedar menyampaikan boleh. maksudnya gimana? Jadi kemarin itu ada teman yang menawarkan. Beliau kerja di tempat jualan miras itu disuruh menyampaikan ke orang yang membutuhkan, disuruh mengelola. Tapi saya menolak itu. Alangkah baiknya gimana? Oh iya, maksudnya ada teman dia kerja di tempat yang jualan khomer miras gitu ya. Terus bos miras itu mau sodako gitu ceritanya. Tapi dari hasil jualan miras. Mencarikan penerimanya. Terus kita tahu, ya kita tolak kalau kita tahu. Atau kita terima tapi bukan untuk diri sendiri, untuk jalan. Ya, kami pernah juga saya dapat itu, tapi bukan itu dari riba. Jadi ada orang dia dapat lumayan banyak. Tapi dia ngomong ini dari hasil riba, gitu, dari hasil riba. Oke saya terima. Nah terus saya berikan, tapi untuk kepentingan umum. Saya sampaikan ya ini, saya sampaikan aja. Tolong digunakan uang ini untuk perbaikan jalan dan penerangan jalan. Udah, saya sampaikan seperti itu. Nah itu kalau kita ngerti bisa, tapi bukan untuk dikonsumsi ya. Caranya gitu caranya. Karena apa? Itu kemaslahatannya lebih besar, kerusakannya lebih kecil. Kalau kita tolak, terus dia berikan ke orang yang salah, kan repot juga. Nah itu caranya. Baik, jelas ya? Nah, kemudian sekarang ya, jika ada seorang hamba taubat dari perbuatan dosanya, lalu apakah hal yarji'u ila ma kana alaihi qabla dzambi min ad-darajah allati hattahu anha adz-dzambu aw la yarji'u ilaiha? Contoh gini. Ada orang sebelum dia berbuat dosa punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berbuat dosa, jatuh atau tidak? Jatuh. Lalu ketika dia taubat, apa dia akan kembali ke posisi semula? Itu pertanyaannya. Di mata Allah nih baik, sholatnya selalu berusaha jamaah, rajin hadir ke majelis ilmu, sodakohnya alhamdulillah jalan. Tapi dia suka berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka orang yang berbuat dosa yang tadinya baik jatuh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya dia taubat. Nah, apakah saat dia taubat itu dia akan kembali naik kedudukannya sama atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Di sini dikatakan qala ta'ifah yarji'u ila darajatihi
dia akan kembali naik derajatnya sama. Alasannya apa? Li'anna taubata tajubu dzamba bil kulliyati wa tusayyiruhu ka'an lam yakun. Karena taubat itu bisa menutup dosa secara keseluruhan dan menjadikan dia seakan-akan tidak pernah berbuat dosa tersebut. Kalau dia taubat. At-taibu ada dalam riwayat, at-taibu, nah, orang yang taubat itu mislu mala zambalah. Seperti orang yang tidak punya dosa, orang taubat itu. Ada, tapi riwayat itu dinilai oleh sebagian ahlul hadis dhaif gitu ya. Nah, tapi menurut pendapat pertama ya begitu, dia akan kembali lagi derajatnya. Tapi menurut pendapat kedua enggak. Dia tidak mungkin naik ke derajat yang sama. Karena dia enggak diam gitu. Tapi emang dia naik gitu. Dia berbuat dosa, jatuh derajatnya, lalu dia taubat, dia naik lagi. Nah, tapi karena dia pernah jatuh, ketika dia naik, nah, dia tidak akan sampai pada derajat seperti sebelumnya. Gitu. Walaupun dia naik, ya, naik lagi gitu. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang benar, ada memang di antara taubat, orang yang taubat itu ada yang tidak bisa naik, la ya'udu ila darajati, enggak bisa. Dia udah punya derajat yang baik, dosa, berbuat dosa turun, taubat enggak bisa lagi naik. Sini tingkatannya misalnya. Katakan ada tingkatan pertama 1, 2, 3, 4, 5. Ada orang di tingkatan kebaikan di nomor 1. Dia berbuat dosa jatuh ke nomor 5. Menurut pendapat pertama, ketika dia tobat bisa naik lagi ke nomor 1. Menurut pendapat kedua nggak bisa. Tapi emang dia prosesnya naik lagi. Cuman nggak bisa sekonyong-konyong ke nomor 1 lagi, nggak bisa. Nah, kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada orang yang bisa lagi naik ke derajat sebelumnya, ada yang emang nggak bisa. Paling banter dia ada di bawahnya derajatnya, nggak bisa lagi di atas. Kalau dia pernah berbuat dosa. Tapi ada yang bisa kembali. Itu menurut keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan wa minhum man ya'udu ila a'la minha fayasiru khairan mimma kana qabla az-zambi. Bahkan ada orang yang ketika dia taubat kembali lagi naik derajat dia bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Ada yang model seperti itu. Nah, seperti siapa? Di sini sebutkan Nabi Daud alaihis salam. Nabi Daud, apa kesalahan Nabi Daud? Ada yang ingat? Menghakimi satu pihak dengan tidak adil. Tidak adil. Nabi Daud. Nah, ternyata perbuatannya itu salah. Akhirnya beliau taubat. Betul-betul menyesali perbuatannya itu. Nah, sehingga akhirnya derajatnya lebih tinggi lagi. Nah, lalu di sini ada permisalan. Ibarat orang begini. Ada orang sedang melakukan safar. Ketika dia di jalan, dia merasa tenang, aman, nyaman, gitu ya. Kadang dia berjalan kaki, kadang dia ya agak segera jalannya. Kadang dia istirahat, kadang di tengah jalan dia tidur. Nah, ketika dia berjalan, orang yang sedang safar ini mendapatkan ada tempat bernaung gitu ya. Di situ ada air dingin, dia bisa istirahat tidur di situ. Bahkan dia melihat di situ ada taman yang sangat indah. Ketika dia sedang melakukan di tempat mampirnya, padahal itu bukan tujuan dia, bukan. Tapi dia tergoda di satu tempat dengan pemandangan yang indah, tidur di situ nyaman, ada air mengalir. Akhirnya dia tergoda untuk tinggal di situ. Singgah di situ. Singgahlah dia di situ. Ketika dia singgah, tiba-tiba ada musuh, ada pembegal, membegal dia, mengikat dia, dan bahkan menahan dia untuk tidak bisa melakukan perjalanan. Gitu. Lalu karena dia diikat, dia merasa wah ini binasa. Gitu.
Dia udah nggak bisa mungkin lagi melanjutkan perjalanan. Bahkan dia ngerasa, wah ini saya paling nanti dimakan hewan buas. Karena saya diikat kan. Nah, ini perumpamaan ya. Nah lalu, dia terhalang untuk bisa menuju tujuan utamanya. Ketika dia lagi bingung seperti itu, nah, tiba-tiba datanglah ayahnya yang sayang kepada dia, lalu kemudian melepas ikatan tali yang mengikat dirinya. Tali yang mengikat di dirinya. Lalu si ayah itu bilang, lanjutkan perjalananmu, hati-hati dengan musuh. Karena di setiap jalan yang engkau lewati ada musuh yang senantiasa mengintai. Lalu ketahuilah, kata ayahnya, selama kamu hati-hati, kamu waspada, mawas diri, maka musuh nggak akan bisa apa-apa. Nah, tapi kalau kamu lalai, nanti musuh akan datang lagi, menangkap dirimu lagi. Nah, baik, saya akan berjalan di depanmu, ikuti aku, kata bapaknya, ikuti jejakku. Itu. Jadi ada orang Safar mengalami hal itu ya. Bisa dipahami keadaannya ya? Oke. Nah, lalu kalau si musafir ini cerdas, pintar, akalnya itu berfungsi, kira-kira dia akan melanjutkan perjalanan atau tidak? Iya, pasti. Dia akan, karena bukan tujuan utama itu kan. Tujuan utamanya ke negeri A gitu. Dia akan melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati, lebih waspada, bahkan lebih kuat lagi. Karena aslinya dia belum nyampe ke tujuan utama. Maka kalau dia sadar, perjalanan yang akan dia lakukan setelah itu pasti lebih kuat. Iya kan? Pasti dia lebih hati-hati, lebih waspada, lebih sungguh-sungguh. Gitu. Tapi kalau dia terlena lagi, nah, terlena, dia nggak waspada dari musuhnya lagi, maka dia akan nyantai seperti sebelumnya. Bahkan mungkin dia lebih santai lagi. Ya kan? Dia masih ingat tadi, tempat mampir, wah ada air segar, bisa istirahat, ada taman yang indah. Dia ingat-ingat itu terus kan? Dia cari itu terus. Kira-kira jalannya akan cepat atau tidak? Lambat. Dia akan segera sampai ke tujuan utama atau tidak? Tidak. Nah, inilah perumpamaan orang yang bertaubat. Ya. Kalau dia orang pintar, cerdas, kayis, setelah dia taubat, maka derajat dia akan bahkan lebih baik. Bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Tapi kalau dia orang tidak cerdas, tetap lalai gitu, tidak belajar dari masa lalu. Nah, akhirnya taubatnya itu bisa enggak mengembalikan dia ke derajat yang tinggi? Enggak gitu. Nah begitu. Jadi ada dua macam. Ada emang orang ketika dia taubat menjadi lebih baik dari keadaan semula. Tapi ada yang tidak bisa lebih baik. Karena ya tadi dia lalai terus. Nah, jadi tergantung. Jadi tergantung keadaan masing-masing. Nah, harusnya taubat itu tadi kan dia menyesali. Nah, menyesali, dia mengevaluasi, harusnya lebih baik harusnya. Jadi kalau ada orang nggak mungkin bisa balik ke keadaan semula, nggak bisa. Bahkan bisa lebih baik. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, keterangan tentang taubat ya. Apa itu taubat, apa syaratnya, dan bagaimana tadi cara-cara bertaubat pada masalah-masalah tertentu, masalah-masalah khusus. Saya kira ini yang bisa kita bahas. Nah, sekarang jam 9:30. Ya. Kalau di sana jam 3 udah. Oh, masih jam 2. Karena nggak jalan-jalan ya. Oke, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Gak ada ya? Alhamdulillah. Paham ya, yang jelas ya?
Nah, semoga Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya kita dijadikan oleh Allah Ta'ala termasuk golongan orang-orang yang suka bertaubat. Yuk mari kita hidupkan terus istighfar. Di jalan daripada melamun lebih baik istighfar ya. Astagfirullah. Ya setidak-tidaknya astagfirullah. Itu sudah boleh. Tapi lebih baik lagi jika lebih lengkap ya. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Seterusnya. Baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi kita insyaallah masih ada 2 pembahasan lagi. Satu tentang taubat nasuha. Yang kedua tentang rahasia-rahasia taubat nanti itu. Nah, mudah-mudahan pekan depan kita sudah ada informasi ya. Kitab apa yang akan kita pelajari setelah ini selesai ya. Insyaallah. Masih ingat Mas Apri udah berapa kitab yang kita selesai pelajari di majelis ini? Masih ayo, masih asal. Kitab Tauhid. Apa? Nawaqidul Islam. Sittud Duror, Fadlul Islam. Hilyatul Talabul Ilmi. Ini ya, berarti yang ke-6 ini ya. Nah, ini yang ke-6 alhamdulillah ya. Tidak terasa sudah mengkhatamkan 6 kitab ini ya. Ini Tazkiyatun Nufus ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut ya belajar kita. Nah, dan ini yang jelas beruntunglah orang-orang yang punya majelis tetap gitu ya. Majelis ilmu yang tetap gitu ya. Bisa terus belajar. Ya. Dan ininya kita ini kan tidak dikejar oleh waktu ya. Antum tidak usah khawatir dapat nilai jelek ini ya. Enggak ada ujian, yang nilai Allah Ta'ala ya. Berubah atau tidak, nah itu nanti yang menilai Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya tolabul ilmi yang paling murni ini ya begini ini. Kalau antum waktu sekolah kuliah, antum duduk di kelas nyari ilmu atau nyari nilai? Pada umumnya nyari nilai kan. Betul, bukan ya kebanyakan. Walaupun ada tentu saja yang sungguh-sungguh ya. Gimana? Ya kan kadang-kadang kita ada tesnya juga kan? Ya, kadang-kadang kita tanya. Ya. Ya memang penting murojaah ya. Cuma memang kalau diumumkan nanti nggak pada hadir gitu ya. Jadi nggak usah diumumkan. Dadakan. Ya insya Allah. Emang perlu ya sewaktu-waktu di murojaah ya. Supaya nempel atau enggak kan gitu. Ya. Jadi itu. Baik insya Allah. Nah, ya kan nanti ketahuan pas murojaah mana yang ngantuk mana yang enggak kan. Mana yang bisa jawab mana yang enggak kan. Nah, ada yang memang begitu ya, tidur tapi sudah dengar dia ya, nempel ada. Ya, maka jangan curiga dulu ya. Bisa jadi. Baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, itu dulu ya. Insyaallah nanti kita ketemu lagi pekan yang akan datang. Semoga kita terus diberikan semangat oleh Allah Ta'ala untuk mencari ilmu ya, thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo ya. Saya akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.